basement apartment I rented with you. 너 다시 살랐다. Remembering the holiday party we had with the crew. Rasa sayang yang paling tulus datang dari mereka yang tidak pernah berharap balasan. Dalam keheningan, ada pengorbanan yang diam-diam menjaga. Saat dunia selalu berubah, ada satu yang selalu ada, yaitu adalah cinta keluarga. Kali ini saya akan bahas alur cerita film bergenre drama keluarga dari Korea yang berjudul Stand By Me. Bercerita tentang dua orang anak yang diasuh oleh kakeknya. Ayahnya sudah meninggoy dan ibunya diusir oleh kakeknya sendiri karena kesalahpahaman di masa lalu. Atas penyesalannya, si kakek berusaha mencari ibu dari dua anak tersebut sampai ke Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Di sebuah desa kecil di Korea, cerita ini dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Do-gu yang sedang teriak penuh semangat untuk memotivasi dirinya sendiri. Terlihat di situ ada kakeknya yang sedang mengawasi Do-gu dan adiknya yang bernama Do-hee. Adegan lalu berpindah ke sang kakek yang tengah menjalani pekerjaannya sebagai buruh gosok. Dari pekerjaan itu, ia hanya memperoleh penghasilan yang sangat kecil. Setelah selesai bekerja, kakek segera bergegas ke sekolah Do-hee untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, guru Do-hee sempat mengingatkan kakek agar tidak terlambat lagi di lain waktu. Seperti kebiasaannya, kakek memberikan permen kepada Do-hee dan menggendongnya dalam perjalanan pulang. Sementara itu, Do-gu berada di sekolahnya. Ia terlihat mencoba membujuk temannya untuk meminjamkan konsol game kepadanya. Namun, temannya menolak permintaan tersebut. Cerita berlanjut dengan kakek Do-hee yang sedang menunggu bus untuk pulang. Sesampainya di halte, mereka bertemu Do-gu yang sudah lebih dulu menunggu sambil asik berimajinasi memainkan konsol game buatan tangannya sendiri. Mereka pun akhirnya pulang bersama menuju rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat dua perempuan yang sedang berdebat di pinggir jalan. Pemandangan itu membuat Do-gu teringat pada masa lalunya ketika ibunya harus pergi meninggalkan mereka. Pada bagian ini, alasan mengapa ibu mereka diusir oleh sang kakek masih belum terungkap cuy. Ya sabar aja dulu, kita lanjut dulu. Saat makan malam, Do-gu sempat mengeluh karena ingin menikmati hidangan daging babi. Namun, sang kakek yang nampaknya memiliki keterbatasan dalam hal keuangan berdalih bahwa ia tidak mengenal makanan yang dimaksud. Di sela percakapan, Do-gu menyampaikan bahwa ia akan kembali bersekolah musim depan. Ia juga bercerita bahwa pada hari pertama sekolah, sebagian besar teman-temannya akan diantar oleh orang tua masing-masing. Mendengar hal itu, sang kakek dengan tenang mengatakan bahwa Do-gu bisa datang bersama dirinya dan Do-hee. Namun, karena terlalu banyak bicara, Do-gu pun sempat mendapat pukulan kecil dengan sendok dari sang kakek. Setelah mandi, suasana di rumah pun menjadi lebih tenang. Sang kakek tampak sabar dan penuh perhatian saat merawat kedua cucunya menjelang tidur. Ketika membantu Do-gu memakai baju, sang kakek berulang kali menyebut bahwa keluarga mereka berasal dari keturunan bangsawan dan meminta Do-gu untuk mengingat nama keluarga mereka dengan baik. Mungkin melalui kisah itulah, sang kakek ingin membangkitkan rasa kepercayaan diri dan memberikan motivasi kepada cucunya itu. Pagi itu, sang kakek sedang sibuk menyiapkan bekal untuk Do-hee yang akan pergi piknik ke kebun stroberi bersama teman-temannya. Awalnya, sang kakek berencana untuk ikut menemani Do-hee. Namun, tiba-tiba ia menerima panggilan dari tempat kerjanya. Pihak tempat kerja memintanya untuk segera datang karena hari itu diperkirakan akan ada banyak pelanggan dan tumpukan peralatan yang harus dicuci.
Selain itu, sang kakek dijanjikan akan menerima upah tambahan jika ia bersedia bekerja hari itu. Sang kakek pun dihadapkan pada dilema. Setelah mempertimbangkan dengan berat hati, ia akhirnya memutuskan untuk meminta Dogu menemani adiknya pergi piknik. Sebagai gantinya, kakek berjanji akan membelikan mainan yang selama ini diinginkan oleh Dogu. Di lokasi piknik, Dogu nampak kesal dan akhirnya menangis karena situasinya yang terasa tidak adil baginya. Momen itu menunjukkan kepolosan sekaligus kesedihan tersembunyi di balik perilaku mereka. Anak-anak lain nampak ceria karena didampingi oleh orang tua mereka. Sementara itu, Dogi hanya ditemani oleh kakaknya yang masih sama-sama kecil. Sementara itu, sang kakek bekerja dengan tekun mencuci tumpukan wadah yang begitu banyak di tempat kerjanya. Setelah selesai dan menerima upah yang cukup, ia segera pergi ke toko mainan untuk membeli hadiah yang telah dijanjikannya kepada Dogu. Di rumah, Dogu dan Dokhi sudah lebih dulu pulang dan menunggu kepulangan sang kakek dengan penuh harap. Tidak lama kemudian, sang kakek tiba di rumah. Dogu dengan antusias langsung menanyakan mainan yang dijanjikan. Namun, dengan wajah penuh penyesalan, sang kakek menjelaskan bahwa upah yang diperolehnya ternyata tidak cukup untuk membeli mainan tersebut. Sebagai gantinya, ia membawa pulang beberapa makanan. Mendengar penjelasan itu, Dogu langsung menangis dengan penuh kekecewaan. Sementara itu, Dogi yang masih polos hanya bisa melihat tingkah laku dari sang kakak sambil memungut dan memilih makanan yang sempat dilemparkan oleh Dogu. Pada suatu malam sebelum tidur, sang kakek berjanji kepada Dogu bahwa ia akan memberikan mainan yang diinginkan sebelum cucunya itu memulai hari pertama sekolah. Beberapa waktu setelahnya, sang kakek kedatangan tamu bernama Jungho, seorang dokter di desa tersebut. Kedatangan Dr. Jungho membawa kabar buruk yang begitu menyakitkan. Ia memberitahu sang kakek bahwa dirinya didiagnosis menderita kanker paru-paru dan memerlukan tindakan operasi sesegera mungkin. Selain itu, Dr. Jungho juga menyarankan agar kedua cucu sang kakek, Dogu dan Dokhi, dititipkan saja di panti asuhan sebagai langkah antisipasi jika saja sesuatu yang buruk terjadi. Mendengar kabar tersebut, hati sang kakek dipenuhi dengan kegelisahan. Ia merasa tidak sanggup memikirkan nasib kedua cucunya itu dan akhirnya meminta Dr. Jungho untuk segera pulang. Malam itu, sang kakek hanya bisa termenung memikirkan masa depan dirinya dan kedua cucunya. Di sini juga terungkap bahwa ayah dari Dongguk dan Dokhi telah meninggal dunia. Keesokan harinya, Dogu sedang bermain bersama teman-temannya. Salah satu temannya adalah anak dari kepala sekolah yang sering menjadi sasaran keusilan Dogu. Sebut saja temannya itu si Boy. Merasa kesal dengan perlakuan Dogu, Boy akhirnya melontarkan pernyataan tajam. Ia mengatakan bahwa ibu Dogu diusir karena membawa kabur uang peninggalan almarhum ayah mereka. Fakta ini ternyata sudah diketahui oleh banyak orang di desa kecuali Dogu dan Dokhi. Perkataan Boy membuat Dogu sangat marah. Dengan emosi yang meluap, ia mendorong Boy hingga akhirnya keduanya pun terlibat dalam perkelahian. Setelah kejadian tersebut, Dogu terus merasa gelisah dan pikirannya dipenuhi oleh kenangan masa lalu bersama ibunya. Ingatan tentang kebersamaan mereka kembali muncul di benaknya. Saat perjalanan pulang, Dogu memberanikan diri untuk bertanya kepada sang kakek tentang ibunya. Namun, sang kakek tidak memberikan jawaban apapun. Ia hanya berbalik bertanya kepada Dogu apakah ia merindukan ibunya. Keesokan harinya, di sekolah Dokhi, setelah jam pelajaran usai, Dokhi nampak menunggu sang kakek menjemputnya. Tidak lama kemudian, sang kakek tiba di sekolah untuk menjemput Dokhi. Namun kali ini, Dokhi nampak marah dan kesal tanpa alasan yang jelas. Bahkan ketika diberikan permen kesukaannya, ia tetap menolak dan tidak mau digendong. Mungkin saja amarah Dokhi ini muncul karena ia merasa kecewa tidak dijemput oleh ibunya seperti anak-anak lainnya.
Di sisi lain, si Boy teman yang sebelumnya bertengkar dengan Dogu mengadu kepada ayahnya yang merupakan kepala sekolah. Si Boy melaporkan bahwa konsol game miliknya hilang. Ketika Dogu hendak mengambil sepatunya di loker, ia terkejut menemukan konsol milik si Boy ada di sana. Salah satu teman mereka yang melihat kejadian tersebut pun langsung berlari dan melaporkan kepada ayah si Boy. Akibatnya, Dogu dipanggil dan diinterogasi. Namun setelah diusut, ternyata insiden ini adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh si Boy dan teman-temannya untuk memfitnah Dogu. Meski merasa tidak bersalah, Dogu hanya bisa menundukkan kepala karena tidak tahu bagaimana membela dirinya. Tidak lama kemudian, sang kakek datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun Dogu sudah menjelaskan bahwa ia tidak mencuri konsol tersebut, sang kakek malah memukul betisnya karena merasa malu dengan situasi yang terjadi. Melihat kakaknya yang diperlakukan seperti itu, Dogi dengan berani maju dan berusaha melindungi sang kakak dari kemarahan kakeknya. Kejadian itu pun meninggalkan kesan yang penuh dengan kesedihan dan ketidakadilan. Pada malam hari, sang kakek merawat luka di betis Dogu. Bekas luka itu nampak cukup parah dan jelas terasa sangat perih. Dengan penuh perhatian, sang kakek mengoleskan obat sambil sesekali memeriksa kondisi cucunya. Keesokan harinya, Boy yang merasa bersalah atas perbuatannya mencoba meminta maaf kepada Dogu. Ia berusaha membujuknya dengan berbagai cara. Awalnya Dogu bersikap cuek dan tidak menghiraukan permintaan maaf Boy. Namun, Boy terus berusaha. Bahkan sampai menawarkan kakinya untuk dipukul balik sebagai bentuk penebusan kesalahannya. Akan tetapi, karena Dogu memiliki hati yang baik, ia menolak untuk membalas perbuatan Boy. Sebaliknya, ia malah menggodanya dengan tingkah yang lucu. Akhirnya, mereka pun berdamai dan kembali berteman seperti semula. Pada malam harinya, Dogu terlihat asik bermain konsol game yang dipinjamkan oleh Boy. Di tengah keasikan itu, ada kejadian aneh ketika Dogi tiba-tiba sibuk memakan potongan triplex dari tembok. Melihat hal tersebut, sang kakek dengan sigap mengeluarkan potongan triplex itu dari mulut Dogi. Namun tindakan itu membuat Dogi menangis keras. Suasana malam yang awalnya tenang pun berubah menjadi penuh kepanikan dan kekhawatiran. Keesokan harinya, sang kakek berjalan-jalan di pasar dan tanpa sengaja melihat deretan sepatu yang dipajang di salah satu toko. Pemandangan itu membuatnya teringat kenangan masa lalu bersama ibu Dogu dan Dogi. Ya, diam sinabara. 다시다. Kram 됐다. Sementara itu, di rumah Dogu tengah menjaga Dogi yang sedang tertidur. Namun ketika teman-temannya mengajaknya bermain, Dogu tidak dapat menolak godaan tersebut. Dengan terburu-buru, ia meninggalkan adiknya sendirian di rumah, mengunci pintu dan pergi bermain. Ketika sang kakek kembali ke rumah, ia merasa heran karena seekor anjing terus menggonggong di depan pintu. Dengan cepat, ia membuka pintu rumah dan mendapati Dogi dalam kondisi kejang-kejang dengan cairan keluar dari mulutnya. Karena panik, sang kakek pun segera membawa Dogi ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa Dogi kembali menelan potongan triplex tembok yang menjadi penyebab akan kondisinya. Selain itu, dokter juga menjelaskan bahwa keterlambatan perkembangan Dogi dipengaruhi oleh kurangnya sosok ibu yang seharusnya membimbingnya dalam tumbuh kembang. Untuk sementara waktu, Dogi harus dirawat di rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit, sang kakek menemukan Dogu sudah menunggu di rumah. Namun karena masih diliputi amarah dan kekecewaan, sang kakek menampar Dogu. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Dogu justru balik menyalahkan sang kakek karena telah mengusir ibunya. Dengan penuh emosi, ia meminta sang kakek untuk membawa ibunya kembali. Setelah itu, Dogu pun pergi meninggalkan rumah di tengah malam. Ketika hujan turun deras, sang kakek mulai merasa cemas karena Dogu belum juga kembali. Dengan bantuan warga desa, sang kakek berusaha mencari cucunya di tengah hujan. Setelah pencarian yang cukup lama, mereka akhirnya menemukan Dogu di kantor polisi. Di sana, sang kakek memeluk cucunya dengan penuh rasa penyesalan.
Ia berjanji kepada Dogu bahwa ia akan berusaha menemukan ibu mereka kembali. 찾아줄게. 이래 나가지 마라. Setibanya di rumah, sang kakek membuka sebuah ruangan yang sebelumnya digunakan oleh ibu Dogu dan Dokhi. Begitu memasuki ruangan itu, kenangan masa lalu pun mulai menghantui pikirannya, terutama peristiwa ketika ia mengusir ibu mereka. Kita pun mengetahui cuy bahwa ibu mereka ini diusir karena telah mengambil uang asuransi yang merupakan hak suaminya setelah meninggal dunia. Meskipun ibu Dogu memohon dan berjanji akan mengganti uang tersebut, sang kakek tetap memutuskan untuk tetap mengusirnya. Namun hingga saat ini, nama ibu mereka masih belum diketahui. Keesokan harinya, sang kakek berusaha mencari informasi ke teman ibu Dogu yang ternyata berasal dari Indonesia. Ia akhirnya menemukan alamat melalui sebuah surat yang pernah dikirimkan oleh ibu Dogu kepada temannya tersebut. Dalam surat itu terungkap bahwa nama ibu Dogu ini adalah Vanessa. Dengan informasi tersebutlah sang kakek berusaha mencari cara untuk meminjam uang agar bisa pergi ke Indonesia dan menemui Vanessa. Namun ia kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Akhirnya sang kakek memutuskan untuk meminta bantuan kepada Dr. Jungho. Ia memohon pinjaman uang dengan jaminan uang asuransi kematian miliknya. Karena ia berpikir bahwa waktunya tidak akan lama lagi mengingat kondisi kesehatan yang semakin memburuk akibat kanker paru-paru yang dideritanya. Selain itu, sang kakek juga meminta bantuan untuk mencari orang tua asuh sementara bagi cucunya, yaitu Dogu dan Dokhi hingga ibunya kembali. Bersama Dr. Jungho, sang kakek kemudian pergi ke departemen yang mengurusi pengasuhan anak untuk mencari orang tua asuh yang dapat merawat kedua cucunya sementara waktu. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke Indonesia, sang kakek mengajak Dogu dan Dokhi untuk membeli mainan bersama orang tua asuh mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, kakek sebenarnya sedang mempersiapkan perjalanannya ke Indonesia. 엄청 많은데 덕구랑 덕희 아줌마 안 혼난 Cerita berlanjut ketika sang kakek akhirnya tiba di Indonesia. Berbekal alamat yang tercantum dalam sebuah surat dan bantuan dari seseorang pemandu tur, ia dengan tekun mencari alamat yang dimaksud. Setelah beberapa waktu, kakek akhirnya menemukan tempat yang dicari dan disambut oleh ibu Vanessa serta seorang anak kecil yang mengenakan masker bernama Angela. Meskipun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, mereka berusaha saling memahami. Saat berada di dalam rumah, kakek melihat sejumlah foto yang dipajang di dinding. Ia merasa bingung karena salah satu foto menunjukkan Vanessa bersama suaminya yang telah meninggoy. Tidak lama kemudian, ibu Vanessa mengucapkan terima kasih pada kakek karena telah memberikan uang yang digunakan untuk transplantasi tulang sumsum Angela. Kakek pun sadar bahwa uang asuransi yang dibawa oleh Vanessa ternyata digunakan untuk membantu pengobatan Angela. Ketika kakek menanyakan keberadaan Vanessa, ibu Vanessa memberikan sepucuk surat yang menjelaskan bahwa Vanessa kini sedang bekerja di Korea. Mengetahui hal tersebut, kakek merasa sangat bersalah karena telah mengusir Vanessa yang pada saat itu ia kira telah mencuri uang asuransi kematian suaminya. Pada pagi hari, kakek memutuskan untuk segera kembali ke Korea. Sebelum berangkat, Angela memberikan sebuah gambar yang mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Angela adalah kakak kandung Dogu dan Dokhi serta anak dari Vanessa dan suaminya yang telah meninggoy. Fakta ini semakin membuat kakek merasa penuh penyesalan. Tanmu ini dah. Sesampainya di Korea, terlihat Vanessa sedang bekerja sebagai seorang penjahit. Sementara itu, Dogu dan Dokhi yang berada di tempat orang tua asuhnya merasa sedih karena tidak ada kakek yang biasanya menemaninya. Kita juga akan diperlihatkan bagaimana kenangan masa-masa indah dulu ketika kakek, Vanessa, dan suaminya bermain salju. It's very very beautiful. 그만하고 들어가라. 어이? Setelah kembali ke Korea, sang kakek tiba-tiba pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dogu dan Dokhi yang panik langsung bergegas menuju rumah sakit untuk menemui kakek. Mereka merasa lega mengetahui bahwa kondisi kakek tidak terlalu parah. Saat kakek tertidur, Dogu yang hendak menyelimuti kakek dengan jaket miliknya menemukan sebuah surat yang jatuh. Tanpa sengaja, ia mengambil surat tersebut.
Keesokan harinya, tanpa memberitahukan siapapun, Dogu berusaha mencari alamat yang tertera pada surat yang ditemukannya. Dengan penuh usaha, ia terus mencari alamat tersebut. Setelah beberapa waktu, Dogu akhirnya menemukan alamat yang dimaksud, namun ternyata ibu mereka sudah pindah. Sementara itu, sang kakek yang melihat video yang menunjukkan kedekatan Dogu dan Dokhi dengan orang tua asuh mereka merasa senang. Ia merasa bahwa cucunya berada di tangan orang baik. Kakek kemudian memutuskan untuk membawa Dogu dan Dokhi kembali ke orang tua asuh mereka, karena ia tidak ingin melihat cucunya merasa sedih ketika nanti dia meninggal. Malam hari pun tiba. Dogu masih berusaha mencari ibunya. Karena kelelahan tanpa hasil, ia kemudian berteriak dengan suara lantang memanggil ibunya. Seketika itu, perhatian orang-orang pun tertuju kepadanya dan terlihat seorang wanita yang mengamati Dogu. Ternyata cuy, wanita tersebut adalah temannya Vanessa, ibu dari Dogu. Wanita itu segera memberitahukan Vanessa tentang apa yang dia lihat. Setelah kakek pulih, mereka menghabiskan waktu bersama. Saat makan malam, kakek memberikan penjelasan kepada Dogu bahwa ia akan kembali diasuh oleh orang tua asuh mereka. Mendengar hal itu, Dogu menolak dan langsung pergi. Keesokan harinya, kakek terlihat sedang mengemasi barang-barangnya. Dogu memohon agar ia dapat tinggal bersama kakek. Namun dengan ketegaran, sang kakek harus merelakan cucunya diasuh oleh orang tua asuh mereka. Di tengah kesendiriannya, sang kakek yang sedang merenung mendengar suara anjing yang terus menggonggong. Ketika ia melihat keluar, ia melihat Vanessa pulang ke rumah. Sementara itu, adegan lain memperlihatkan Dogu dan Dokhi yang nampak berlari riang. Pada akhirnya, mereka semua dapat berkumpul kembali bersama dan cerita pun berakhir dengan kebahagiaan. Film ini juga mengingatkan kita untuk menghargai waktu yang kita miliki dengan orang-orang tercinta. Sang kakek, meskipun dalam kondisi yang tidak baik, berusaha memberikan yang terbaik untuk cucunya. Sementara itu, cucunya pun belajar menghargai momen kebersamaan. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu. Buat yang mau request film, bisa tinggalkan jejak di komentar. Sampai ketemu lagi di video alur cerita selanjutnya. See you and bye-bye.